Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mikroorganisme di sekitar kita. Anggota dari kelompok 5 ada yang namanya Salwa Aulia Maharani, Kansa Naifara Raimananda, Nitisara Indriani, dan juga Dintang Lintang Susanti. Dalam materi mikroorganisme ada 4 bahasan, yaitu yang pertama ada mikroorganisme di udara, di air, di tanah, dan juga di tubuh manusia. Untuk materi yang pertama yaitu mikroorganisme yang ada di udara akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dia Lintang Suwanti. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mikroorganisme yang ada di udara. Ada Bacillus sp. Bakteri Bacillus sp itu memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya ada fungsi, yaitu seperti yang pertama, degradasi substrat. Nah, Bacillus sp itu dapat menghasilkan enzim yang dapat mendegradasi substrat alami, sehingga membantu proses terjadinya siklus hara. Yang kedua ada antimikroba. Nah, yang kedua ada antimikroba. Beberapa isolat Bacillus sp itu menghasilkan zat antimikroba berupa bakteriofin yang efektif dalam mengendalikan patogen tular tanah. Yang ciri-ciri Bacillus sp itu ada yang pertama spora. Bacillus sp itu memiliki spora yang resisten terhadap perubahan lingkungan seperti panas, kering, dan desinfektan kimia. Yang kedua, gram positif. Bakteri ini tuh termasuk golongan gram positif dengan jenis sel tebal yang mengandung peptidoglikan. Nah, gimana sih cara berkembang biaknya Bacillus sp? Bacillus sp itu bisa berkembang biak dengan metode Flat Kettle. Nah, penelitian menemukan Bacillus sp di udara menggunakan metode Flat Kettle. Untuk menangkap bakteri ini di udara, cawan Petri yang terbuka diletakkan pada titik tulang yang telah ditentukan. Kemudian adapun Bacillus sp memiliki bentuk batang yang lurus dengan panjang sekitar 1-5 mili dan diameter 0,5 sampai 1,5 mili serta umumnya berwarna putih. Untuk tempat hidup Bacillus sp itu dapat ditemukan di udara dan di tanah. Di udara, bakteri ini dapat ditemukan melalui debu, uap air, angin, dan jadi penghuni ruangan. Sedangkan kalau di tanah, bakteri ini ditemukan di rizosfer tanaman. Kemudian organel penyusunnya. Bacillus sp itu memiliki mini sel tebal yang terdiri dari peptidoglikan dan sporanya itu bersifat resisten terhadap perubahan lingkungan. Next, yang kedua ada Pseudomonas sp. Bakteri Pseudomonas sp itu punya salah satu jenis seperti Pseudomonas aeruginosa. Nah, fungsi dari Pseudomonas sp itu dapat berperan dalam proses biodegradasi seperti mengubah polimer menjadi monomer dan juga dalam detoksifikasi logam berat seperti timbal dalam lingkungan perairan. Kemudian ciri dari Pseudomonas aeruginosa itu bakterinya termasuk dalam golongan bakteri gram negatif yang berkapsul dan memiliki flagella polar yang bersifat motil atau dapat bergerak. Ukurannya itu berkisar antara 0,5 dan 1,0 mili. Kemudian metode berkembang biaknya itu melalui metode isolasi, di mana media makroid agar atau MCA dapat digunakan untuk mengisolasi Pseudomonas aeruginosa. Nah, koloni bakteri ini pada MCA akan terlihat berwarna krem atau kekuningan setelah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Untuk bentuk koloni Pseudomonas aeruginosa itu berbentuk batang lurus atau melengkung yang berwarna
berwarna krem atau kekuningan dan berkilau. Tempat hidungnya dapat ditemukan di berbagai tempat seperti udara, lantai, dan lingkungan perairan. Karena kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lingkungan, bakteri ini sering ditemukan di ruangan seperti di ICU. Untuk organel penyusunnya, Pseudomonas aeruginosa itu memiliki struktur sel yang kompleks dengan flagella polar yang memungkinkannya untuk bergerak. Meskipun bakteri ini tidak memiliki enzim hidrolisis yang diperlukan untuk degradasi polimer, bakteri ini memiliki sistem operan yang induktible untuk menghasilkan enzim tertentu dalam proses metabolisme sumber karbon yang tidak biasa. Pseudomonas aeruginosa kan merupakan bakteri gram negatif, di mana bakteri ini tidak mempertahankan zat warna ungu gelap pada metode pewarnaan gram, sehingga Pseudomonas aeruginosa akan terlihat berwarna merah saat di bawah mikroskop seperti pada di gambar. Selain itu, bakteri gram negatif memiliki dinding sel dengan lapisan negatif yang memiliki peptidoglikan yang lebih tebal dibandingkan bakteri gram positif. Next, yang ketiga, Staphylococcus st. Bakteri Staphylococcus st itu, khususnya Staphylococcus aureus, dapat ditemukan di lingkungan manusia dan di udara. Fungsinya itu dapat berfungsi sebagai flora normal pada kulit, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan manusia. Namun bakteri ini dapat juga menjadi patogen dan menyebabkan berbagai infeksi seperti bisul, impetigo, pneumonia, ketika tubuh lemah atau terjadinya trauma. Ciri-cirinya, bakteri ini memiliki bentuk panjang. Bakteri ini memiliki bentuk yang bulat atau logam, sudah membentuk spora dan sudah bergerak. Diameternya sekitar 0,8 hingga 0,9 mm dan tampak seperti kelompok anggur ketika dilihat melalui mikroskop. Bakteri ini juga termasuk dalam golongan gram positif. Gimana sih cara berkembang biaknya Staphylococcus? Nah, cara berkembang biaknya itu dapat tumbuh pada berbagai media, termasuk media aerob dan anaerob fakultatif, di mana bakteri ini dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Bakteri ini juga menguraikan beberapa karbohidrat dan menghasilkan pigmen yang tidak larut dalam air. Kemudian bentuk koloni Staphylococcus aureus itu berbentuk bulat, gembung, licin, dengan ukuran 2-4 mm. Staphylococcus aureus membentuk koloni berwarna abu-abu sampai kuning emas tua. Nah, bakteri ini juga mudah diemulsikan dan memiliki tepi yang rata. Untuk tempat hidupnya, bakteri ini hidup di kulit, hidung, saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan di lingkungan sekitar. Dapat pula ditemukan di udara dan tumbuh di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Nah, organel penyusunnya itu memiliki struktur sel yang memungkinkannya berfungsi sebagai patogen. Meskipun tidak memiliki organel yang kompleks seperti eukariota, bakteri ini menghasilkan produk akhir metabolisme seperti coagulase, leukosidin, hemosidin, dan enterotoksin yang berperan pada patogenitas. Kemudian bakteri ini tuh termasuk dalam bakteri gram positif, di mana bakteri ini akan mempertahankan warna ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol. Nah, bakteri gram positif ini memiliki dinding sel dengan lapisan negatif yang memiliki peptidoglikan yang lebih tipis dibandingkan bakteri gram negatif. Nah, komponen dinding sel ini yang berpengaruh terhadap hasil pewarnaan bakteri. Oleh karena itu, seperti pada di gambar, Staphylococcus aureus akan terlihat berwarna ungu gelap saat di bawah mikroskop. Selanjutnya dapat dilanjut oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang mikroorganisme yang ada di air. Baik, perkenalkan nama saya Salwa Aulia Maharani. Saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme yang ada di air. Yang pertama itu ada Vibrio cholerae, yang berarti adalah bakteri. Nah, fungsi bakteri ini adalah sebagai patogen yang menyebabkan penyakit kolera.
Jadi bakteri kolera ini bisa ditularkan melalui tinja, melalui makanan, minuman, atau air yang terkontaminasi oleh tinja orang yang terinfeksi. Penyakit kolera ini menyebabkan pengidapnya mengalami gejala diare yang sangat parah dan juga dehidrasi. Lalu ciri-ciri dari bakteri Vibrio cholerae ini bersifat gram negatif, yang artinya dinding sel peptidoglikonnya tipis, lalu berbentuk basil atau batang yang bengkok, bersifat aerob, yaitu mikroorganisme yang melibatkan oksigen dalam kehidupannya, bersifat motil, yaitu bakteri yang mampu bergerak sendiri, dan bakteri ini memiliki satu flagel kutub. Lalu dari bentuk Vibrio cholerae ini berbentuk batang bengkok yang berukuran 0,5 mikrometer kali 1,5 sampai 3,0 mikrometer. Untuk tempat hidup bakteri ini itu biasanya di perairan pesisir seperti di teluk, perairan dangkal, terus juga di sungai, di sumur, dan danau. Untuk organel penyusun dari bakteri ini, itu ada membran plasma yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat, terus juga ada dinding sel sebagai memberi bentuk dan kekuatan, lalu ada kromosom yang berfungsi untuk membawa informasi genetik, ada plasmid yang berfungsi sebagai mengkode faktor virulensi, dan juga ada flagella yang berfungsi untuk bergerak. Lalu cara berkembang biaknya itu melalui replikasi 2 kromosom. Lalu ada yang kedua yaitu amuba. Amuba ini adalah organisme uniseluler yang masuk ke dalam kelompok protozoa. Jadi tempat hidupnya amuba ini biasanya di lingkungan air tawar seperti kolam ataupun sungai. Fungsi dari amuba ini itu bisa menelan dan membunuh bakteri. Jadi amuba ini bisa melacak bakteri menggunakan kemotoksisnya dan membunuh menggunakan fagositosis. Lalu ciri-ciri dari amuba ini adalah kategori eukariota, yaitu memiliki inti sel. Nah, untuk bentuk amuba ini, bentuknya itu seperti gelatin, tidak memiliki bentuk tubuh tetap karena dinding selnya itu lentur atau fleksibel, serta dapat bergerak menggunakan pseudopodia. Lalu, cara berkembang biak dari amuba ini bisa secara aseksual melalui pembelahan biner, di mana satu sel induk itu bisa membelah menjadi 2 sel anak yang identik. Nah, organel penyusun dari amuba ini ada sitosol, nukleus, pseudopodia, vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan membran sel. Lalu yang ketiga itu ada cyanobacteria. Cyanobacteria ini adalah sebuah bakteri yang mendapatkan kebutuhan energinya melalui fotosintesis. Bakteri ini masuk ke dalam film gram negatif atau bakteri yang tidak memiliki bercak kristal violet. Lalu lingkungan dari cyanobacteria ini bisa ditemukan pada berbagai kondisi lingkungan, baik lingkungan akuatik maupun terestrial seperti laut, lumpur, rawa, air tawar, air payau, tanah, dan juga bebatuan. Cara berkembang biak dari cyanobacteria ini melalui 3 cara, yaitu yang pertama, melalui sel membelah menjadi 2 bagian yang membentuk sel baru. Jadi sel-sel baru yang terpisah tersebut bisa tetap bergabung membentuk sebuah koloni. Lalu yang kedua ada fragmentasi, yaitu memutus bagian dari anggota tubuh
yang bisa membentuk sebuah individu baru. Yang kedua yaitu spora vegetatif. Yang dimaksud dari spora vegetatif ini adalah heteroksita. Pada keadaan yang tidak menguntungkan, heterokista dapat mampu bertahan karena dinding selnya tebal. Setelah lingkungannya kembali menguntungkan, heterokista dapat membentuk filamen baru. Lalu bentuk dari cyanobacteria ini berukuran sekitar 1 mikrometer sampai 60 mikrometer. Fungsi cyanobacteria ini bisa mengikuti nitrogen di alam, dan hal ini bisa menguntungkan tanaman di sekitar agar bisa tumbuh subur. Lalu juga sebagai vegetasi perintis di mana cyanobacteria itu bisa membentuk lapisan di tanah gundul dan membuat lingkungan tersebut bisa dihidupi oleh tanaman yang lain. Lalu ada organel penyusun dari cyanobacteria, yaitu dari lapisan lendir, dinding sel, membran plasma, membran fotosintetik, mesosom, sitoplasma, ribosom, granula, penyimpanan, vakuola gas, protein padat, dan nukleoplasma DNA. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari mikroorganisme yang ada di air. Baik, terima kasih. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang mikroorganisme yang ada di tanah. Baik, perkenalkan nama saya Kansana Ivara Raimananda. Saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme yang berada di tanah. Yang pertama ada bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium itu adalah genus bakteri tanah gram negatif yang memfiksasi nitrogen. Spesies Rhizobium ini membentuk asosiasi pengikat nitrogen endosimbiotik dengan akar kacang-kacangan dan Parasponia. Bakteri Rhizobium ini dapat menyebabkan penyakit akar berbulu pada tumbuhan dikotil dan penyakit mahkota empedu. Bakteri Rhizobium ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menyuburkan tanah. Rhizobium ini dapat menyuburkan tanah karena kemampuannya adalah melakukan fiksasi nitrogen. Yang kedua, ada meningkatkan penyerapan fosfat. Rhizobium dapat meningkatkan penyerapan fosfat yang penting untuk perkembangan akar dan pembentukan polong kedelai. Yang ketiga, ada mampu menghasilkan hormon pertumbuhan IAA dan gibberellin. Hormon tersebut berperan memicu pertumbuhan rambut akar dan percabangan akar yang bisa memperluas jangkauan akar. Kondisi tersebut membuat tanaman lebih banyak menyerap unsur hara. Selanjutnya, bakteri Rhizobium ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, Rhizobium ini termasuk bakteri gram negatif yang berarti memiliki lapisan dinding sel tipis dan tidak menyerap warna gram. Yang kedua, hidup simbiotik, yang berarti Rhizobium ini hidup bersimbiosis dengan akar tanaman leguminosa atau kacang-kacangan, membentuk bintil akar di mana mereka membantu tanaman dengan mengikat nitrogen dari atmosfer. Yang ketiga, Rhizobium ini adalah bakteri aerob, yang berarti memerlukan oksigen untuk bertahan hidup. Selanjutnya, bakteri Rhizobium ini berbentuk batang basil yang berukuran 0,5 sampai 0,9 kali 1,2 mikrometer. Tempat hidup dari bakteri Rhizobium ini dapat hidup di dalam tanah atau di dalam bintil akar tanaman legum seperti kacang tanah dan kacang kedelai. Selanjutnya, organel penyusun dari bakteri Rhizobium ini terdiri dari dinding sel yang berfungsi sebagai memberikan bentuk dan perlindungan pada sel. Yang kedua, ada membran plasma yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas zat masuk dan keluar sel. Yang ketiga, ada sitoplasma yang berfungsi sebagai cairan di dalam sel yang mengandung berbagai molekul penting. Yang keempat, ada nukleoid yang berfungsi sebagai daerah di dalam sitoplasma yang mengandung materi genetik atau DNA. Yang terakhir, ada plasmid. Plasmid itu berfungsi sebagai molekul DNA ekstrakromosomal yang sering membawa gen-gen yang mengkode sifat-sifat khusus, seperti resistensi terhadap antibiotik atau kemampuan untuk fiksasi nitrogen. Selanjutnya, yang kedua ada bakteri Streptomyces.
Apa sih bakteri Streptomyces itu? Bakteri Streptomyces itu adalah bakteri gram positif yang menghasilkan spora yang dapat ditemukan di tanah. Bakteri ini merupakan non-motil dan berfilamen. Bakteri Streptomyces ini dapat menyebabkan infeksi subkutan kronis yang disebabkan oleh inokulasi bakteri berulang. Bakteri Streptomyces ini memiliki beberapa fungsi yang terdiri dari yang pertama sebagai sumber antibiotik. Streptomyces ini merupakan sumber utama antibiotik alami yang digunakan secara klinis. Lebih dari 2/3 antibiotik yang ada saat ini berasal dari bakteri ini. Salah satu contoh antibiotik yang berasal dari Streptomyces ini adalah streptomycin. Yang kedua, sebagai penghasil senyawa volatil. Streptomyces ini dapat menghasilkan senyawa volatil bernama geosmin yang memiliki bau khas pada tanah. Yang ketiga, ada pengendali hayati. Streptomyces ini dapat menghasilkan micelia dan spora yang membantu kelangsungan hidup bakteri saat kekurangan air dan nutrisi. Selanjutnya, bakteri Streptomyces ini memiliki ciri-ciri yang terdiri dari yang pertama, bakteri ini bersifat gram positif. Yang kedua, bakteri ini memproduksi senyawa volatil geosmin yang memiliki bau khas pada tanah. Yang ketiga, koloni bakteri ini keras, berbulu, dan tidak atau jarang berpigmen. Yang keempat, bakteri ini berdiameter 0,5 sampai 2 mikrometer. Bakteri ini berbentuk Streptomyces sp ini memiliki koloni berbentuk bulat dan melekat pada media. Ukuran diameter bakteri ini berukuran 0,2 sampai 0,5 mikrometer. Bagian pinggir dan tengah koloni berwarna putih, permukaan koloni bertepung serta tepi koloni tidak rata. Secara mikroskopis memiliki konidia berbentuk bulat dan terdapat hifa bercabang tidak bersepta. Tempat hidup bakteri ini sebagian besar ditemukan di tanah, tetapi terkadang juga diisolasi dari pupuk kandang. Selanjutnya, organel penyusun dari bakteri ini terdiri dari yang pertama, dinding sel. Dinding sel yaitu berfungsi sebagai dinding sel Streptomyces terbuat dari peptidoglikan yang merupakan lapisan kaku yang memberikan bentuk dan perlindungan pada sel. Yang kedua, ada membran plasma. Membran plasma ini sebagai lapisan lipid ganda yang mengelilingi sel dan mengatur pergerakan cairan yang mengisi keluar masuk zat. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi sel dan mengandung berbagai organel dan komponen seluler lainnya. Yang keempat, ribosom. Ribosom yaitu adalah organel yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Yang kelima, plasmid. Plasmid itu sebagai dapat membawa gen yang memberikan keuntungan bagi bakteri seperti resistensi terhadap antibiotik. Yang terakhir, mesosom. Mesosom dapat berfungsi sebagai tempat respirasi seluler dan sintesis dinding sel. Selanjutnya, yang ketiga, ada bakteri Agrobacterium tumefians. Bakteri Agrobacterium tumefians ini adalah suatu genus bakteri gram negatif yang masih memiliki hubungan dengan bakteri-bakteri bintil akar. Marga ini diperkenalkan oleh H.J. Kohn dan diketahui dapat menimbulkan tumor pada jaringan tumbuhan dengan cara transfer gen horizontal, dan Agrobacterium ini diketahui bersifat heterogen. Bakteri Agrobacterium tumefians ini memiliki beberapa fungsi yang terdiri dari yang pertama, mentransfer DNA ke sel tanaman. Agrobacterium ini dapat mentransfer DNA ke sel tanaman sehingga dapat digunakan untuk rekayasa genetika tanaman. Yang kedua, dapat menciptakan tanaman transgenik. Agrobacterium dapat digunakan untuk memasukkan gen asing ke dalam sel tanaman sehingga dapat menghasilkan tanaman transgenik. Yang ketiga, membantu pengendalian nematoda simpul akar. Nah, Agrobacterium ini dapat digunakan untuk membantu pengendalian nematoda simpul akar. Bakteri Agrobacterium tumefians ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama bentuknya pendek dan seperti batang, yang kedua bergerak menggunakan flagella
Petri trig. Yang ketiga, tumbuh optimal pada suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang keempat, dapat ditemukan di tanah, akar tanaman, batang tanaman. Yang kelima, termasuk bakteri tanah gram negatif. Dan terakhir itu koloni umumnya berwarna putih atau sedikit krem atau merah muda pucat. Nah, tempat hidup bakteri Agrobacterium tumefaciens ini adalah patogen tanaman yang umumnya hidup di tanah. Organel penyusun dari bakteri ini terdiri dari dinding sel. Dinding sel itu berfungsi sebagai lapisan kaku yang memberikan bentuk dan perlindungan pada sel bakteri. Yang kedua ada membran plasma. Membran plasma itu sebagai lapisan semi-permeabel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma itu berfungsi sebagai cairan di dalam sel yang mengandung berbagai molekul penting seperti enzim, DNA, dan RNA. Yang keempat ada nukleoid. Nukleoid itu berfungsi sebagai daerah di dalam sitoplasma yang mengandung DNA bakteri. Yang kelima ada flagella. Flagella itu berfungsi sebagai struktur seperti cambuk yang digunakan untuk pergerakan. Yang keenam ada pilus. Pilus itu berfungsi sebagai struktur seperti rambut yang membantu bakteri menempel pada permukaan. Demikian materi yang saya jelaskan tentang mikroorganisme yang berada di tanah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan membahas tentang mikroorganisme di tubuh manusia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, bagaimana kita tahu di dalam tubuh manusia itu memiliki organisme yang dimiliki sejak lahir. Nah, mikroorganisme yang dimiliki oleh manusia secara alamiah disebut juga dengan flora normal atau mikrobiota. Gunanya untuk membantu menduga macam infeksi yang akan timbul setelah terjadinya kerusakan jaringan pada organel khusus yang akan memberikan petunjuk mengenai kemungkinan sumber infeksi dan juga meniadakan mikroorganisme patogen yang melindungi inang terhadap penyakit karena dihasilkannya substansi yang dapat menghambat patogen untuk berkembang biak. Nah, contohnya seperti Escherichia coli yang akan menghasilkan kolisin yang akan dapat melindungi saluran pencernaan dari bakteri usus yang patogenik, tidak berbahaya bila di dalam usus, namun ketika masuk ke dalam kandung kemih dapat menyebabkan sistisis, yaitu peradangan pada selaput lendir organ kandung kemih. Dan selanjutnya ada juga bakteri Lactobacillus di dalam vagina yang akan menghasilkan asam yang akan melindungi vagina terhadap infeksi oleh gonococcus, yaitu bakteri yang akan menyebabkan gonorea. Jadi, kesimpulannya, walaupun manusia memiliki mikrobiota yang normal, seringkali terjadi fluktuasi pada mikrobiota yang disebabkan oleh keadaan kesehatan nutrisi, hormon, usia, dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, saya akan membahas mikroorganisme yang pertama yang ada di manusia, yaitu pertama pada kulit. Pada umumnya, beberapa bakteri yang ada pada kulit mampu bertahan hidup lama karena kulit mengeluarkan substansi bakterisidal. Contohnya seperti kelenjar keringat yang mengekskresikan lisozim, yaitu enzim yang dapat menghancurkan dinding sel bakteri, dan kelenjar lemak mengekskresikan lipid yang kompleks yang mungkin akan diuraikan sebagian oleh beberapa bakteri. Seperti asam lemak yang dihasilkannya sangat beracun bagi bakteri-bakteri lainnya. Di sini ada struktur kulit manusia, di mana bakteri banyak dijumpai pada epitelium yang seakan-akan bersisik membentuk koloni pada permukaan sel-sel mati yakni Staphylococcus yang kebanyakan Staphylococcus epidermidis dan juga Staphylococcus aureus, dan Cyanobacteria aerobik dan difteroid yaitu Corynebacteria. Jauh di dalam kelenjar lemak dijumpai bakteri anaerobik lipofilik seperti Propionibacterium acnes sebagai penyebab jerawat yang jumlahnya tidak banyak jika dipengaruhi oleh pencucian. Nah, ini ada beberapa mikroorganisme yang ada di kulit. Untuk spesifikasinya, saya akan menjelaskan Propionibacterium acnes yang berbentuk batang dan merupakan
bakteri dengan gram positif dan tidak dapat membentuk spora, non-motil, dan biasanya juga berbentuk pleomorfik atau dapat berbeda-beda. Dan juga berbentuk difteroid dengan satu ujung bundar dan ujung lainnya runcing dan terwarnai dengan kurang jelas. Dengan membentuk kokoid, memanjang, bifid, atau bahkan bercabang. Sel biasanya tertata tunggal, berpasangan, atau konfigurasi V dan Y. Bisa berantai pendek atau bergerombol dalam penataan huruf Cina. Dapat tumbuh dengan cara anaerobik sampai aerotoleran. Dan selanjutnya ada bakteri yang namanya Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermis yang berbentuknya bulat hingga lonjong. Dilanjut pada bakteri atau mikroorganisme yang ada pada saluran kemih kelamin. Ginjal ureter atau saluran dari ginjal ke kandung kemih dan kandung kemih pada manusia sehat itu bebas dari mikroorganisme yang disebabkan oleh efek antibakterial yang dilancarkan oleh selaput lendir, uretra, dan seringnya di epitelium terbilas oleh air seni. Namun pada umumnya mikroorganisme ditemukan pada uretra, yaitu saluran kandung kemih keluar atau bagian bawah pria maupun wanita. Nah, penghuni utama dari vagina pada wanita dewasa ialah Lactobacillus yang toleran terhadap asam dan dapat mengubah glikogen yang akan dihasilkan epitelium vagina yang akan menghasilkan asam. Penumpukan glikogen pada dinding vagina yang disebabkan oleh kegiatan indung telur sebagai akibat dari perombakan glikogen, maka pH di dalam vagina terpelihara pada sekitar 4,4 sampai 4,6. Selanjutnya, mikroorganisme yang dapat hidup pada pH rendah dalam vagina yaitu Enterococcus faecalis dan Candida albicans dan juga bakteri anaerobik. Dan ini adalah beberapa mikroorganisme yang dapat tumbuh di dalam vagina wanita. Secara spesifiknya saya akan menjelaskan tentang Candida albicans. Candida albicans bentuk selnya bermacam-macam, dapat menghasilkan banyak pseudomycelium dan dapat terbentuk dari miselium sejati dan chlamydospora. Blastospora dapat dijumpai pada posisi yang khas menurut masing-masing spesies dan perkembangan vegetatif untuk cara perkembangbiakannya yaitu melalui penguncupan multilateral dan dapat bertahan hidup dengan cara disimilasi mungkin oksidatif, tetapi pada banyak spesies juga sangat fermentatif. Dan di dalam medium cair dapat terbentuk endapan dan seringkali membentuk cicin dan pelikel. Contohnya seperti Candida albicans ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang mikroorganisme yang ada pada hidung dan nasofaring. Bakteri yang paling sering dihampiri di dalam hidung yaitu difteroid. Nah, dan ada juga namanya Staphylococcus yaitu ada Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermis yang juga umumnya dijumpai dalam hidung dan nasofaring. Di dalam kerongkongan hidung dapat juga dijumpai bakteri Moracella catarrhalis dan Ephilus influenza yaitu suatu batang gram negatif. Dan ini adalah beberapa mikroorganisme yang dapat hidup di hidung dan juga di nasofaring. Untuk secara spesifiknya, saya akan menjelaskan tentang Haemophilus influenza. Ciri atau karakteristiknya yaitu sel-selnya berbentuk Coccobacillus sampai berbentuk batang, dapat berukuran kecil sampai sedang atau kadang-kadang membentuk benang atau filamen dan dapat menunjukkan pleomorfisme yang nyata. Bersifat non-motil dan merupakan golongan bakteri dari gram negatif. Haemophilus influenza juga merupakan parasit sejati yang membutuhkan tersedianya faktor tumbuh yang ada di dalam darah, khususnya faktor X dan atau faktor V. Dapat hidup secara aerobik atau anaerobik fakultatif. Dan Haemophilus influenza ini dapat bersifat patogenik atau tidak dan dapat hidup di suhu optimum yang biasanya 30 derajat Celcius. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dari mikroorganisme yang ada di dalam tubuh manusia. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup presentasi kami pada hari ini. Bila kurangnya dan ada salahnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.